Sobat Wiskar semuanya, selamat datang di Wiskar Radio Podcast SMK Wisuda Karya Kudus. Tempat di mana kalian dapat mendengarkan atau ngobrol bareng tentang tips dan cerita dari alumni, guru, bahkan siswa SMK Wisuda Karya Kudus yang siap bersaing di dunia kerja dan industri masa depan. Karena masa depanmu dimulai dari sekarang. Hai guys, aku Alik. And di kesempatan kali ini, Wiskar Radio Podcast akan kedatangan tamu yang benar-benar spesial nih. For your information, tamu kali ini merupakan alumni kebanggaan dari SMK Wisuda Karya Kudus pada tahun 2009. So, without any further ado, let's give our warmest welcome to Pak Esi Sugiarto. Bertepuk tangannya dong. Selamat datang Bapak di SMK Wisuda Karya Kudus. Ya, terima kasih. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih sebelumnya sudah diundang atau diberikan waktu untuk sekedar cerita atau sharing. Perkenalkan, nama saya Esi Sugiarto, asli tinggal di Kudus, lulus dari SMK Wisuda Karya Kudus di 2009 bareng sama Pak Tommy sama Pak Nanang. Itu jurusan otomotif gitu. Pak Esi ini kan dulu lulusan alumni Wisuda Karya Kudus pada tahun 2009. Ya. Bapak kan jurusan otomotif. Nah, Ya. apa sih yang bikin Bapak mengambil jurusan otomotif itu? Ya, jadi sekedar cerita tadi kan saya sampaikan ke teman-teman yang jurusan tadi, ada otomotif, ada elektro kalau nggak salah. Itu siapa yang masuk ke sekolah itu hanya karena orang tua atau sekedar ngikut tren atau teman-teman. Jangan sama kayak saya. Saya ikut dengan kakak. Jadi kakak saya itu lulusan di 2006 sama jurusan otomotif. Jadi sekalian saya pikir saya lebih dekat dengan kakak karena saya itu dari lahir sampai di SMP itu di Kota Demak itu. Berarti memang tidak ada paksaan dari orang tua dan tidak ada. Ikut kakaknya. Tidak ada, cuman kebetulan saja pas saat itu saya pun juga suka namanya ngobrol atau ketemu orang baru. Makanya itu saya habis dari lulus SMK itu langsung kerja di hotel gitu. Oke. Menurut Bapak, setelah sekian lama tidak menginjakkan kaki di sekolah tercinta, ketika Bapak menginjakkan kaki lagi, apa sih Pak hal yang paling berbeda, yang paling menonjol, yang paling signifikan dari sekolah SMK Wisuda Karya Kudus? Wah, jujur saya baru itu kalau nggak salah itu tahun kemarin kalau saya sudah kesini, kebetulan sekedar main ketemu sama teman satu kelas, itu ya kaget ternyata saya lihat dari luar sudah perkembangannya itu mulai dari pembangunan dari jurusan itu udah ibaratnya tambah banyak, dan itu pun saya lihat di sosial medianya SMK Wiskar itu sangat kompetitif dalam artian bisa bersaing ya, di dunia kerja gitu, baik secara regional maupun nasional. Cuman saya lihat dari pengalaman yang saya alami ini, saya bekerja di luar kota maupun di luar, itu jarang ketemu sama orang wisuda. Saya juga kurang tahu, terutama orang Kudus itu tidak bisa dibilang jarang ketemu gitu. Cuman 1-2 ada. Mungkin memang ada beberapa faktor, mulai dari lingkungan atau keluarga yang belum terbiasa mengizinkan anaknya. Bisa jadi. Tadi makanya ada namanya, saya tanya kenapa alasannya. Alasannya salah satunya ada pengen dekat sama orang tua. Terus cewek-cewek yang orang Kudus katanya cantik, alasannya kok beda-beda. Itu jadi saya tidak memaksakan, ya semua punya alasan masing-masing gitu. Tapi di SMK Wisuda Karya Kudus ini juga selain pembangunannya atau apa juga masih udah berkembang. Sekarang juga banyak kolaborasi dengan beberapa perusahaan besar di Indonesia. Gitu. Saya mungkin saya dengar seperti itu. Cuman terutama yang dianjurkan sama Pak Kepala Sekolah, Pak Kepala tadi kan, ayo teman-teman untuk keluar dari Kota Kudus. Memang nyaman. Saya pun sendiri setiap tahun saya pulang itu pasti
ke Kudus hanya sekedar selain memang dari keluarga ada yang di sini, meskipun kakek nenek sudah tidak ada, tapi salah satu yang bikin kangen yaitu ya memang makanan khas Kudus ini. Gitu. Tapi untuk lingkungan keluarga Bapak sendiri itu tipikal yang memperbolehkan putra-putrinya mengeksplor atau gimana gitu, atau enggak masalah. Yang membiarkan berarti. Iya, jadi selagi itu positif tidak masalah. Gitu. Kan juga ada beberapa orang tua yang tipikalnya di sini aja gitu. Nah, kebetulan saya pun juga suka atau hobinya itu memang jalan-jalan. Makanya itu mungkin di samping saya suka ngobrol sama orang baru, terutama ekspatriat, saya pun juga suka ya jalan-jalan. Hobi saya memang jalan-jalan, maka itu sekarang sambil jalan-jalan sambil kerja. Saat Bapak masih menempuh pembelajaran, masih menjadi siswa di SMK Wisnu Kudus, ada nggak sih Pak salah satu pengalaman yang nggak bisa Bapak lupain di sini? Yang menurut saya yang tidak bisa terlupakan itu tetap memori sama teman-teman sama dulu. Cuman saya pun juga ada memori tersendiri saat study tour saya pun tidak tidak bisa ikut karena terkendala biaya. Ya, jadi tidak masalah bagi saya, ternyata di balik itu semua bisa tambah semangat untuk saya meraih sesuatu yang saya inginkan, dan saya dikasih bonus untuk bisa keliling dunia. Oke, kalau untuk guru yang paling mengenang bagi Bapak sendiri. Paling mengenang siapa ya? Mungkin paling nyaman mungkin Pak Amin, yang sekarang masih ada ya, Pak Amin. Ya. Pak Amin masih ada kalau tidak salah, jurusan otomotif. Itu Pak Amin. Oke. Dengar-dengar dulu ini kan Bapak kan ambil jurusan di SMK Wisnu Karya Kudus itu teknik otomotif. Betul. Nah, tapi Bapaknya ini malah bermuaranya di bidang hospitality atau di bidang perhotelan. Betul. Pelayanan kepada para pengunjung. Betul. Nah, itu ceritanya seperti bagaimana Bapak? Jadi selain satu, kalau itu memang hobinya itu memang harus suka, itu satu jalan-jalan. Kedua itu semua juga saya senang ngobrol dengan namanya ekspatriat maupun dari tamu orang baru lah bahasanya. Ada satu hal lagi yang memang saya mengharuskan kalau memang setelah lulus SMK, memang SMK Wisuda kan setelah lulus memang kalau memang bisa langsung bekerja. Makanya itu saya apapun peluang yang ada di depan saya ya sudah saya ambil, yaitu kebetulan bisa keterima di hotel ya tidak masalah. Sambil berjalannya waktu ternyata saya suka dengan nyaman bahasanya ya. Nyaman dan tidak terkendala masalah banyak hal, jadi ya udah saya lanjut untuk berkarir di perhotelan gitu. Dan akhirnya sekarang kalau tidak salah 2 tahunan, hampir 3 tahun itu sudah masih sampai sekarang di kapal pesiar gitu. Berarti dulu itu ada pikiran nggak Pak buat lanjutnya itu ya memang di bidang hospitality? Udah ada. Gitu. Saya tidak ada kepikiran untuk lanjut untuk hospitality atau apa. Memang satu tidak ada. Dan saya pun tidak ada kepikiran untuk bekerja di luar di kapal pesiar, tidak ada. Karena suatu hal memang kondisi manajemen terutama di dunia perhotelan, karena bagi saya pun juga harus mikir ini di dunia perhotelan kira-kira bagus enggak untuk masa beberapa terutama saat COVID itu kan kurang bagus sampai sampai bahasanya itu hidup mungkin minus bahasanya. Habis itu saat itu saya putuskan untuk udah keluar. Ternyata sampai sekarang ya enjoy aja. Gitu. Berarti setelah lulus dari SMK Wisnu Karya Kudus ada job Bapak kerja iseng-iseng aja. Betul. Langsung bekerja. Bukan iseng ya, lebih tepatnya mencari kerja. Apapun ada peluang apapun dimanapun saya ambil. Yang penting saya tekuni. Saya pun juga sedikit cerita itu saat saya PKL atau OJT, saya kan di Suzuki sini kalau salah di Salam. Saya pun juga ditawari mau nggak jadi teknisi di situ dan juga jadi karyawan tetap. Tidak, saya tidak mau. Karena apa? Saya pengen menjalani apa yang sedang saya jalani sekarang. Ternyata ya ada hasil gitu. Sampai sekarang. Betul. Iya.
Berarti pekerjaan yang sekarang Bapak ambil yaitu pada bidang hospitality itu memang tidak ada kaitannya dengan jurusan yang Bapak ambil. Tidak ada, baik SMK saat sekolah SMK Wisuda Karya maupun saat kuliah tidak ada. Saya pun juga kebetulan kan dari Kudus, bekerja di Kudus itu selama setahun. Habis itu saya lanjut di Kota Semarang sambil kuliah, sambil bekerja sampai tahun kalau tidak salah dari 2022 pertengahan itu. Habis itu baru lanjut ke luar. Kalau untuk soal perbedaan itu memang ada ya Pak, memang nggak ada apa keterkaitannya dari jurusan yang dulu diambil sama pekerjaan yang sekarang Bapak jalani. Nah itu kalau mesti di lingkungan kan mesti ada yang beberapa yang judging kayak loh kok gini, kok bisa? Iya kok bisa itu gimana ceritanya, boleh diceritakan? Ternyata ya bisa. Oh, iya. Makanya itu saya sedikit cerita ke teman-teman kalau memang sekiranya itu ada kesempatan bagi teman-teman yang sebentar lagi lulus atau apa yang sudah lulus, kalau memang ada kesempatan ambil dimanapun tidak masalah. Nanti sambil jalan itu pun nanti pun juga kamu akan tahu passionmu di mana. Passionmu semisal tidak passionmu di hotel, tidak masalah. Contoh semisal saya tidak bisa lanjut mungkin tahun depan karena apa, masih usianya masih tidak, dalam artian masih mencakup bisa bekerja di mana saja gitu. Beda cerita kalau memang sudah usia 35 ke atas, ya sudah kamu tentukan kamu di mana gitu. Berarti memang kalau soal yang menganggap lu kok bisa itu banyak. Bisa, nyatanya bisa. Meskipun otodidak dari bawah ternyata pun juga bisa. Kalau dari pihak keluarga? Tidak masalah. Tetap tidak mempermasalahkan. Tidak, yang penting itu. Selagi itu hal yang baik dan benar, itu tidak masalah. Gitu. Oke. Dengar-dengar ini kan Bapak bekerja di Princess Cruise Line. Betul. Ya, itu boleh diceritakan tidak Pak? Awal mula Bapak bisa bekerja di luar negeri sampai berkeliling dunia itu bagaimana? Betul. Jadi ceritanya itu saya kan memang sudah lama, kurang lebih 10, hampir 11 tahun dunia di perhotelan, bekerja di dunia perhotelan. Jadi saya lihat itu ada sedikit berbeda manajemennya, jadi sudah tidak mungkin sebagus, tapi saya tidak tahu kalau yang sekarang soalnya saya sudah lama. Jadi saya lihat ke depan itu seperti apa, kalau memang sekiranya masih bagus, saya pun akan lanjut mungkin masih di perhotelan. Tapi setelah saya lihat, saya dari pribadi, kacamata saya pribadi ya, tidak orang lain ataupun yang mungkin jauh lebih lama dari saya untuk bekerja di perhotelan. Kemudian saya ambil, ya udah tidak masalah, saya akan lanjutkan di luar. Dan akhirnya saya pikir untuk bekerja di luar, terutama di kapal pesiar itu cuman 1-2 negara, ternyata tidak. Jadi setiap kontrak atau setiap memulai pekerjaan baru, dalam artian misalnya saya ini pulang, besok berangkat, itu perjalanan atau cruise-nya itu berbeda. Jadi untuk yang terakhir kemarin itu kalau bisa ditotal mungkin 2/3 dunia sudah pernah. Australia sudah semua, kemudian kemarin terakhir sampai ke Afrika juga pernah, Afrika Selatan sampai mau ke Eropa, cuman kebetulan saya pulang ke Amerika, terus ke Alaska juga pernah. Bahkan ke Antartika pun juga pernah. Iya. Jadi awal mulanya itu Bapak dapat info bisa join ke perusahaan tersebut itu bagaimana Bapak? Karena saya memang menggeluti di dunia perhotelan, itu kan sudah lama, kurang lebih 10, hampir 11 tahun kalau tidak salah. Itu saya untuk punya link atau teman-teman yang dunia pekerja di luar, terutama di kapal pesiar itu kan banyak. Jadi saya pun juga dapat link, terus kemudian ada info menerangkan untuk ada walk-in interview. Kebetulan aslinya saya banyak saya sudah keterima dari awal mungkin, cuman karena terkendala biaya, kembali lagi terkendala biaya, dan akhirnya kebetulan di 2002 itu ada walk-in dan memang tidak membutuhkan biaya, dan akhirnya langsung saat itu juga, hari itu juga saya keterima
tinggal proses selanjutnya. Berarti memang dari relasi. Betul. Dari teman-teman. Ya, memang harus punya Ya, teman memang harus gitu. Terutama di dunia kerja sekarang, kalau memang tidak ada relasi atau teman atau hubungan, itu pun juga susah. Mencari pun juga ada, tapi belum tentu kamu bisa dalam artian aman. Bisa jadi banyak sekarang penipuan tuh banyak. Itu. Berarti buat teman-teman Sobat Miskar, kalau kalian ingin lanjut terjun di dunia kerja, kan harus banyak-banyak bersosialisasi atau banyak-banyak memperbanyak teman lah istilahnya. Perkecil sifat individualisme. Betul. Oke. Boleh diceritakan tidak Bapak pengalaman enak, susahnya, senang dan sedihnya terjadi kapal pesiar? Untuk yang senangnya atau susahnya dulu nih? Senangnya. Oke, senang. Senang udah otomatis. Yeah. Otomatis kita bisa kemana saja tanpa ada biaya. Yeah. Soalnya apa? Setiap coba kalau mbaknya atau siapapun yang mungkin wisata keluar negeri, terutama dipakai kapal pesiar, setiap negara pasti ada fee-nya untuk membayar kamu masuk ke negara. Itu pasti ada. Itu selain dari paspor sama visa ya. Saya gratis. Semua baik tiket, akomodasi, hotel dan lain-lain, makanan semua ditanggung dari perusahaan. Dan juga tentunya yang diutamakan adalah pendapatan. Pendapatan itu pasti teman-teman pun juga sudah tahu lebih banyak berapa puluh kali lipat pasti ada gitu. Dan juga untuk minusnya atau tidak enaknya, sedihnya pasti semua hal pasti ada yang dikorbankan, entah itu waktu ataupun materi. Tinggal kamu pilih meninggalkan keluarga sebentar untuk yang lebih atau yang tinggal pilih. Semua kan pilihan, hidup dengan pilihan gitu. Ya enak-enak kayak itu. Sama kalau di luar itu kan pasti makanan. Karena makanan terutama di Indonesia meskipun sudah terkenal banyak, tapi tetap saja rasanya sedikit berbeda. Makanya setiap kali ada kesempatan pulang ke Kudus pasti saya sempatkan untuk Kudus sekedar makan khas Kudus. Itu salah satunya ada lentok atau tosop daging, itu memang enak, kesukaan. Kalau gitu. Memang untuk berbudaya itu kan cerita dari Bapak yang senangnya atau susahnya di kapal pesiar. Kalau untuk perbedaan budaya nih Pak? Pasti berbeda. Makanya itu setiap ada teman ataupun tetangga yang menanyakan bagaimana caranya sampai ke sana, pasti saya kasih tahu ini yang tidak enaknya, ini yang enaknya. Salah satu budaya. Makanya itu saya berpesan ke siapapun mungkin yang bertanya, pasti jangan pernah nyinggung masalah satu budaya, kedua agama, kedua pasti warna kulit, jangan sampai, karena itu sangat sensitif. Karena apa? Kalau sampai terjadi itu, saat itu bisa dipulangkan. Memang saat itu langsung pulangkan. Paling maksimal 2 hari langsung pulang ke rumah dan tidak akan balik lagi. Artian di blacklist gitu. Karena memang tidak boleh menyinggung masalah. Ya betul. Gitu. Jadi saya ini kan generasi Gen Z ya Pak? Ya mungkin ya. Gen Z. Nah itu kan viral di TikTok. Kalau Gen Z ini kalau bekerja tuh cepet bosen lah, pengen resign lah, apalah, pengen yang muda-muda lah. Kalau menurut Bapak sendiri nih, motivasi apa yang harus Bapak berikan kepada anak murid Gen Z yang khususnya ada di SMK Wisda Karya Kudus untuk tetap semangat ketika bekerja? Mau generasi milenial, mau generasi Gen Z A atau generasi B, semua sama pesan orang tua, harus ulet dan tekun. Itu aja. Memang konsistensi. Betul, itu harus apapun, bidang apapun harus ulet dan tekun. Jangan lupa untuk selalu berdoa. Soalnya apapun berdoamu di awal yang sekarang, itu nanti pasti dikasih, mungkin entah itu cepat atau lambat. Contoh saya pun juga dulu, sedikit cerita, saya tuh pengen, cita-cita tuh pengen apa? Keliling Indonesia. Nggak tahu udah tahun berapa puluh tahun. Tapi malah dikasih bonus bisa keliling dunia tuh. Gitu. Jadi ya, saya pun juga pengen ini, ya siapa tahu. Makanya itu apapun yang dilakukan, kalau memang bisa sambil berdoa, sambil diusahakan, dan jangan lupa ulet. Gitu.
Memang harus konsisten. Iya harus itu. Siapapun pasti orang tua dari generasi apapun pasti pesannya itu. Tidak ada yang lain. Kalau untuk pegangan Bapak sendiri nih, motivasi Bapak sendiri untuk bisa tetap semangat dalam bekerja itu bagaimana Bapak? Pasti keluarga. Iya. Utama keluarga dan juga tujuan akhir saya akan seperti apa. Soalnya apa? Saya pun juga punya komitmen diri sendiri. Tidak untuk diri saya sendiri tapi mungkin untuk kedepannya saya selain untuk bekerja pasti tanda kutip yang dicari pasti materi ya memang, tapi selain itu pun juga ada ilmu yang saya bisa pelajari dan nantinya bisa saya sampaikan. Kenapa saya ambil kuliah berbeda jurusan yaitu manajemen, bisa masuk ke semuanya. Siapa tahu nanti di waktu nanti sudah tidak bekerja saya bisa share ilmu saya, bisa bermanfaat, mungkin jadi ngajar itu di hari tua nanti. Oke. Ya kalau untuk kita coba flashback sebentar. Boleh. Ya Pak. Ini kan Bapak sudah dapat kerja, sudah intinya jaya lah dari belum. Iya dari kehidupannya sebelumnya. Ya pasti ya. Ini ada peningkatan pasti. Gitu. Kalau saya boleh tahu pengalaman apa sih Pak yang pengen Bapak tekuni lagi ketika Bapak masih menjadi seorang pelajar di SMK Wisuda Karya Kudus? Jadi supaya saya bisa belajar dan tidak menyesal gitu loh. Saya tidak menyesal. Jadi kalau masalah flashback apapun itu tidak ada yang disesali. Tidak ada. Soalnya apa? Mau nggak mau, suka nggak suka kan tetap kamu akan berjalan waktunya. Tidak bisa untuk mundur lagi. Jadi contoh meskipun satu kelas nih, sedikit cerita, banyak teman yang berbagai hal yang bisa ditekuni sekarang. Salah satunya yaitu teman satu angkatan saya sekarang jadi satu guru. Ada yang jadi pengusaha. Sekarang bisa dibilang ya mungkin sukses di Jakarta. Saya sebutkan mungkin di Tamrin City. Dia punya ruko berapa itu di sana. Banyak. Jadi memang tidak ada yang disesali. Tidak ada. Jadi yang penting apapun itu yang sudah dijalani, makanya itu harus ulet dan tekun, itulah dan sesuai passion. Kalau tidak sesuai passion, pasti setengah-setengah dan akhirnya baru kerja 3 bulan, nggak sesuai passion. Passion itu akan keluar kalau memang kamu benar-benar menekuninya, gitu. Omong-omong ini kan saya di SMK Wisuda Karya Kudus ini kan menjadi seorang taruni. Betul. Jurusan Nautika Kapal Niaga. Betul. Iya. Tips dari Bapak yang bisa Bapak berikan kepada saya atau mungkin teman-teman saya yang mendengarkan podcast ini itu bagaimana Bapak supaya bisa bekerja di luar negeri seperti Bapak Esi sendiri? Satu, link. Ya, relasi. Kedua, berhati-hati karena apa? Nama agen pasti ada, pasti kalau mau kerja di luar pasti ada penyalur, namanya kan agen. Agen kalau memang tidak hati-hati itu pun juga resikonya apa? Satu, memang tidak sesuai. Kedua, biaya. Soalnya apa? Teman saya pun juga ada yang sampai keluar uang ya tidak sedikit 70 juta itu belum berangkat. Gitu. Dan juga setelah berangkat akhirnya cuma beberapa kali diambil, sudah selesai. Soalnya apa? Mungkin gara-gara passionnya dia mungkin tidak kuat untuk terlalu jauh sama keluarga itu. Jadi pesan untuk yang taruna-taruni, terutama yang sudah lulus mau berkarir, itu harus siapkan mental. Satu, mental. Kedua, fisik. Itu pasti harus. Karena apa? Pasti untuk awal-awal terutama belum ada pengalaman, itu pasti itu mental sama fisik itu pasti. Saya pun juga di sini contoh pertama kali saya bekerja itu dalam waktu 3 bulan, mungkin 3 bulan atau 2 bulan pertama berat badan turun 10 kilo pasti. Soalnya apa? Ya karena baru pertama kali mental sama fisik benar-benar dihajar bahasanya kan kayak gitu. Dan juga harus kuat iman. Karena apa? Kita hidup di negara orang itu bebas, bukan seperti di negara di sendiri. Apapun itu bebas, mau ngapain terserah, kayak gitu. Ditambah lagi
ada dana atau uang yang cukup buat ini itu, kalau memang tidak memikirkan dan juga imannya kurang, ya pasti. Dan juga sama seperti omnya istri saya, mulai dari bujang sampai sekarang udah berapa puluh tahun ya, tidak ada apa-apa, tidak dapat apa-apa. Karena apa? Karena kurang bisa memanfaatkan. Betul, karena suka jajan A, B, C, terus dan juga suka foya-foya minum atau apa, dan tidak bisa menjaga yang sekiranya untuk ingat keluarga. Dan itu pasti akhirnya pun juga kosong sampai sekarang, masih bekerja tapi tidak punya apa-apa. Gitu. Memang tergantung diri sendiri. Betul, itu. Kalau untuk bahasa nih Bapak? Bahasa paling tidak memang pasti bahasa Inggris. Soalnya internasional udah bahasa Inggris, menggunakannya bahasa Inggris. Tapi pesan saya lagi, kalau memang teman-teman pengen menggunakan bahasa asing apapun, harus praktis atau praktek. Percuma tidak praktek, tidak akan bisa. Karena bahasa itu mulai dari kebiasaan. Betul, karena sama halnya kita berbicara apapun itu dimulai pasti praktek. Kalau tidak praktek susah. Hanya teori saja, contoh punya kosakata jutaan tapi tidak dipraktekkan, kira-kira bagaimana? Sayang. Betul, pasti akhir-akhirnya lupa dan mengucapannya pun juga apa ya. Betul, bahasanya kagok gitu. Termasuk saya pun juga sama. Kalau sudah lama di sini, udah liburan di sini, balik kerja lagi sedikit lupa nah, termasuk kalau sudah lama di sana, saya mau ngomong di sini pun juga sedikit lupa. Tapi kan saya pribadi memang saya campur. Kalau pas ketemu sama orang Jawa, saya ngomong bahasa Jawa. Di luar Jawa pakai bahasa Indonesia. Kalau ketemu orang luar pakai bahasa Inggris, itu pasti. Jadi biar tidak ada yang lupa. Gitu. Betul. Tapi di SMK Wisda Karya Kudus ini itu memang sudah mulai lebih ditekankan lagi dalam berbahasa Inggris Bapak. Contohnya ketika di jurusan saya, khususnya di Nautika, itu ketika memasuki lab atau ruangan instruktur itu harus menggunakan bahasa Inggris. Malah lebih bagus. Menggunakan bahasa Inggris. Begitu. Bagus malah. Supaya terbiasa. Betul, ya memang harus seperti itu. Gitu. Kalau boleh tahu Bapak Esi dulu ini ketika belajar berbahasa Inggris itu otodidak atau memang ada les-lesan khususnya? Saya pribadi itu kan saya bekerja, balik lagi kerja kan di dunia perhotelan. Jadi otomatis banyak namanya ekspatriat. Saya kerja itu, Pak, ekspatriat itu tamu luar. Jadi namanya ekspatriat. Jadi mau tidak mau kita harus menggunakan bahasa asing atau bahasa mereka. Makanya itu bisa dibilang saya otodidak. Otodidak cuman mereka pun juga memahami, semisal saya bahasanya kurang apa, itu pasti memahami gitu. Jadi termasuk saya ngomong atau conversation sama orang asing, itu pasti mereka pun juga akan memahami, semisal kurang apa atau apa gitu. Oke. Kalau kita kembali lagi boleh perbedaan jurusan tadi ya Pak. Boleh. Bapak tadi kan memang jurusannya yang diambil kan jurusan otomotif. Betul. Terus Bapak kan bermuaranya bekerja di bidang hospitality atau perhotelan. Nah itu ada sedikit culture shock tidak Bapak? Kayak kaget yang dulunya di otomotif seperti ini saat terjun di hospitality perbedaannya jauh sekali. Pasti ada, tapi kan sedikit. Soalnya apa? Saya dari lulus kan langsung kerja di hotel, jadi shocknya tidak begitu dalam artian tinggi. Beda cerita semisal saya lulus dari SMK Wisuda Karya, kemudian saya bekerja mungkin di bidang otomotif lagi berapa tahun, pindah lagi, itu mungkin baru shock. Soalnya saya baru pertama kali bekerja itu di hotel, jadi saya shocknya ya bekerjanya itu, soalnya baru pertama kali kerja kan gitu. Jadi shocknya bisa dibilang minim gitu. Jadi ilmunya bisa pakai sehari-hari untuk otomotif. Kalau untuk hotel yang pertama kali Bapak digunakan Bapak untuk bekerja, itu hotel apa Bapak? Di Kudus ini, Gripta. Pertama kali setahun di sini. Habis itu saya pindah ke Semarang. Setelah dari Semarang? Saya muter di kota Semarang soalnya. Bagi saya pun juga punya prinsip.
kalau mau pindah harus masuk akal, kira-kira make sense atau tidak. Kira-kira semisal saya pindah sesuai atau tidak dengan yang saya dapatkan. Kalau sama-sama pindah tapi di kota dan juga saya pendapatan menurun, sama saja belum. Betul gitu. Juga. Jadi cuman saya kan bekerja di Semarang itu kan, di hotel itu kan tidak cuman hotel lokal. Jadi ada chains internasional pun juga ada. Banyak. Jadi muter. Jadi teman-teman hotel satu Semarang mungkin hampir semua hotel punya teman di hotel Semarang. Berarti ketika Bapak mendapatkan link yang Bapak tahu yang ingin di luar negeri itu, posisi Bapak itu di Semarang? Di Semarang. Masih di Semarang? Cuman di walk-in interview-nya itu di Jogja. Betul. Pas working interview buat yang di kapal pesiar Betul, di Jogja. Kebetulan ada usernya juga. Jadi hari itu interview agen, sekalian interview user, keterima atau tidak hari itu juga. Sampai sore udah keterima, ya udah tinggal lanjut proses. Kalau udah salah, semua proses mulai dari interview sampai berangkat itu 6 bulan kurang kalau nggak salah. Udah ada 6 bulan. Cepet. Oh iya. Gitu. Oke. Berarti ini Bapak masih ada di perusahaan Princess Cruise Line itu? Masih ada. Kira-kira minggu depan. Berapa tahun Bapak? 2,5 mungkin, 2,5 tahun. Kalau untuk target Bapak sendiri ingin bekerja di situ sampai berapa tahun? Pasti ada target, tapi balik lagi tergantung orangnya masing-masing. Kalau pribadi saya, karena saya pun juga dari keluarga dalam artian tidak komplit, dalam artian Bapak Ibu sudah sendiri-sendiri, jadi saya pengen yang penting saya sudah ada tabungan, sudah ada usaha, dan saya pun juga mempersiapkan untuk nantinya saya pun juga akan ngajar, nanti sudah selesai. Tidak tahu berapa tahun lagi. Jadi ada rencana untuk ada mengajar? pasti aja ngajar pasti ada. Soalnya apa? Terutama di Semarang itu sangat bisa dibilang cukup dalam penghasilan untuk mengajar, terutama di bidang hotelier. Makanya itu kemarin pun saya tanya, saya cari-cari di Kudus kok tidak ada gitu. Makanya loh, kenapa tidak ada kan gitu. Kalau ya udah, kalau memang tidak ada mau bagaimana, siapa tahu saya sharing ke tempat lain gitu. Berarti rencana awal pengen ngajarnya di Kota Kudus? Ya, pengennya kayak gitu. Karena saya lihat-lihat semakin tahun kok masih sama, tidak ada. Ya mau nggak mau terus saya pindah cari daerah lain. Makanya itu sekarang pun juga ada tempat tinggal di Semarang. Saya jadi warga Semarang. Oke. Gitu. Dari cerita Bapak Esi ini boleh berikan kesimpulan atau tidak Bapak buat memotivasi teman-teman seperjuangan saya, terutama nautika. Iya, terutama nautika yang ingin melanjutkan atau bermuaranya dari lulus SMK langsung bekerja. Oke. Pesan aslinya sih tidak untuk nautika, termasuk adik ipar saya pun juga sama, lulusan bahkan mungkin Akpel nih di Semarang. Itu kan adik ipar saya pun juga ada di sana. Jadi harus berani keluar, harus berani, mau nggak mau. Soalnya itu saya balik tanya, kira-kira mbaknya ini, mbak siapa? Alik. Mbak Alit. Iya. Itu memilih jurusan sesuai keinginan sendiri atau dari orang tua? Kalau saya sih sesuai keinginan sendiri. Berarti tidak ada yang maksa. Iya. Ya udah, kalau memang tidak ada yang maksa harus kita push diri sendiri kan. Kita mau kemana? Ya udah, kalau mau nautika ya udah nautika. Tapi harus apa? Harus komitmen sama konsekuensinya harus tahu gitu. Jarang di rumah. Di rumah cuma berapa bulan. Tapi kan itu kan tidak dipaksa. Itu kan pilihan kita sendiri. Jadi harus berani. Satu, harus berani. Dan jangan takut. Jangan takut apa? Betul. Untuk bersaing. Mereka sama kita sama kok. Sama-sama dikasih otak. Makanya sama beda. Iya. Mereka orang luar kira-kira suka makan nasi enggak? Suka. Sama suka. Tapi biasanya roti. Roti pun juga mereka pun juga bisa dibilang iya memang makanan utama. Tapi disuruh makan nasi, contoh nasi favorit kita mungkin nasi putih campur apa atau nasi goreng, suka. Sama sambal, kira-kira suka nggak mereka? Suka.
Semua suka makan. Makanya itu orang luar itu bisa dibilang hampir semua makanan yang ada di Indonesia itu suka gitu. Sama, kenapa harus kita takut bersaing gitu. Iyalah, sama-sama dikasih gitu. Jadi pertama tadi harus berani, Ya, yang kedua nggak usah itu takut. nggak usah takut untuk bersaing. Betul, sama. Oke. Jangan minder untuk wah mereka itu pinter nih, enggak juga. Sama. Teman kita banyak ya yang jadi kalau di lulusan di Nautika jadi officer, dia kapten ada banyak cuman jarang terekspos. Tapi terutama yang di kapal pesiar itu kan ada beberapa contoh yang di Surabaya Hariri, itu kan tahu kan? Itu karena dia pun satu memang pengalaman, kedua memang sekolahnya itu mendukung. Itu makanya saya pesan kalau memang terutama di Nautika ya, di kapal kalau memang bisa habis ini bisa bekerja sambil sekolah lagi, lanjut lagi enggak apa-apa. Gitu. Kalau menurut Bapak Esi sendiri nih, saran dari Bapak untuk jurusan saya khususnya ya Pak. Betul, nggak apa-apa. Mending setelah lulus dari Wiskar, setelah bekerja lanjut ambil tingkatan yang lebih tinggi atau masih stuck di... Balik lagi tergantung ekonomi keluarga. Kalau ekonomi keluarganya cukup bisa untuk lanjut. Saya saran lanjut. Soalnya itu sangat mendukung. Saya tahu karena ya karena itu satu adik ipar saya pun juga kayak gitu, om istri pun juga ada, terus kemudian teman pun juga ada. Makanya itu kalau memang bisa lanjut, plus sekalian skill bahasa Inggrisnya benar-benar, terutama di Marlin Test kan pasti ada kan minimal berapa Marlin Testnya, gitu. Jadi sering-sering belajar, sering-sering lihat untuk sekarang kan untuk mencari informasi contoh. Tes terutama yang paling susah di Marlin kan. Kalau kita ngomongin di Nautika Marlin Test itu kan saya pun juga ada Marlin Testnya juga. Itu contoh kalau orang luar kan kerja di darat itu kan namanya TOEFL atau apa. Itu harus sering-sering belajar. Saya pun juga masih sampai sekarang pun tetap masih sering belajar. Harus belajar. Gitu. Oke, teman-teman. Jadi itu dia kesimpulan yang disampaikan oleh Bapak Esi terkait motivasi yang beliau berikan kepada kita semua. Jadi yang pertama itu kita tidak boleh takut bersaing sama orang-orang luar yang ada di luar negeri nanti atau di dunia kerja nanti. Yang kedua itu berani. Yang ketiga perbaiki skill berbahasa Inggris. Betul. Syukur bisa lebih dari satu bahasa. Iya. Misalnya teman-teman yang terutama teman-teman yang bekerja di kapal pesiar udah lama, terutama di bidang saya, itu pasti bahasanya lebih dari satu. Contoh saya punya teman itu dari Bali, itu bisa bahasa Inggris, bahasa Spanish, bisa pakai bahasa apalagi dia banyak tuh ya. Itu. Berarti memang skill bahasa Inggris penting sekali. Oke, ngomong nih Bapak, kita berbincang-bincang sudah hampir 1 jam. Boleh. Jadi terima kasih atas beberapa cerita atau sharing-sharing yang telah diberikan dan motivasi yang Bapak berikan kepada kami para tim Wiskar Radio. Dan terima kasih juga Bapak telah memberikan motivasi kepada teman-teman yang akan menonton video ini. Semoga motivasi yang Bapak berikan bisa bermanfaat. Amin. Dan bisa menjadikan pegangan buat kami yang ingin lanjut bekerja di kapal pesiar nanti. Amin. Seperti Bapak Esi. Semoga bisa menyusul segera. Amin. Ya Allah. Saya tunggu. Okay. So guys, jangan lewatkan episode podcast kita selanjutnya di SMK Wisuda Karya Kudus. Bersama kita membangun semangat, tekad, dan prestasi. SMK bisa, SMK hebat. Karena masa depanmu dimulai dari sekarang. Ciao.